Gak berakhlak, pegawai KPK nyolong emas batangan 1,9 kg gara-gara gagal main forex. Ditulis oleh Ferry Patdi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Penulis dulu awalnya percaya banget sama yang namanya KPK, apalagi jika melihat berita di TV yang dikit-dikit OTT, seolah KPK itu Iron Man-nya Indonesia yang selalu menangkapi para penjahat. Penulis semakin yakin dengan KPK kala itu karena mereka seolah tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, mulai dari ketua partai, menteri, ketua DPR, anggota DPR, kepala daerah hingga pemilik perusahaan mereka tangkapi. Beberapa SJW pun turut membela KPK kala itu, yang membuat penulis tambah yakin kalau lembaga itu memang berisi manusia-manusia berhati mulia yang dihadirkan Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, kok bobroknya semakin kelihatan. Mulai dari pernyataan Yulianis, mantan anak buah M. Nazarudin, yang ia tahu sendiri bahwa Ibas itu terlibat korupsi. Tapi ketika ditanya kepada penyidik KPK mengapa putra SBY tersebut tidak kunjung diperiksa, didapatlah jawaban yang begitu mengejutkan. Penyidik KPK sudah 5 kali mengirim surat panggilan ke Ibas, namun ditolak oleh 2 komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto kala itu. Alasan penolakannya pun bikin geleng-geleng kepala, yakni karena teman. Artinya apa? Kedua komisioner KPK itu tidak adil dan tidak objektif dalam menilai perkara. Dan sekarang terbukti kalau SBY dan keluarganya memang dekat dengan ex-komisioner KPK tersebut, yakni Bambang Wijoyanto, ditunjuk menjadi pengacara AHY. Keluarga Cikeas menunjuk orang untuk menjadi pengacara tentu tidak sembarangan. Minimal orang tersebut harus bisa dipercaya dan dikenal sejak lama. Selanjutnya, yang bikin geleng-geleng kepala lagi Abraham Samad. Kala itu saat masih menjabat sebagai ketua KPK, Samad ini sudah main politik. Ia berusaha memanfaatkan pengaruh dan kekuasaannya untuk melobi menjadi cawapres Jokowi. Beberapa kali ia terlibat pertemuan-pertemuan dengan elit PDIP dan orang-orang dalam lingkaran Jokowi dalam rangka melobi posisi calon RI2 tersebut. Namun usahanya itu gagal karena kita tahu sendiri bahwa Jokowi dan parpol pengusungnya serta tim sesnya lebih memilih JK dibandingkan komisioner KPK itu. Hingga Samad pun kecewa dan mengatakan telah menyadap handphone milik sekjen PDIP, Hasto Kristianto dan elit PDIP yang lain. Dan dari hasil sadapan itu pula ia mengetahui bahwa orang yang berperan menggagalkannya di cawapres Jokowi tersebut adalah Budi Gunawan. Kelanjutannya dari itu semua, Budi Gunawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sesaat sebelum ia mengikuti fit and proper test di DPR sebagai calon anggota Kapolri tunggal yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Dan berdasarkan pra-peradilan yang diajukan, terbukti kalau mantan ajudan Megawati tersebut tidak bersalah. Akibat dari kelakuan Samad itu pula, Budi Gunadi akhirnya batal menjadi Kapolri. Sungguh terlalu memanfaatkan lembaga yang begitu dipercaya oleh masyarakat dan merupakan lembaga super body atau tidak diawasi untuk kepentingan pribadi. Dan ketika revisi undang-undang KPK digulirkan agar lembaga anti Rusia itu punya dewan pengawas, mulailah mereka teriak-teriak pelemahan KPK dan keluarlah tagar save KPK segala. Padahal presiden saja diawasi, masa KPK tidak? Sekarang lagi dan lagi nama KPK tercoreng. Kali ini bukan oleh komisionernya, melainkan oleh pegawainya. Ada oknum pegawai di KPK ketahuan mencuri emas batangan yang merupakan barang bukti korupsi seberat 1,9 kg. Lucunya, emas itu digadaikannya untuk membayar utang pasca ia gagal main forex. Hahaha. Sebagian dari barang yang sudah diambil dikategorikan sebagai pencurian atau penggelapan. Ini digadaikan oleh yang bersangkutan karena memerlukan sejumlah dana untuk membayar utang. Ungkap Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hapanggabean 8 April. Cukup banyak utangnya karena yang bersangkutan terlibat dalam suatu bisnis tidak jelas forex itu. Akibat dari ulahnya yang gak berakhlak tersebut, si pegawai KPK tersebut saat ini sudah dipecat secara tidak terhormat. Modiar jadi pengangguran ente. Hehehe. Ia awalnya bertugas di Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi yang berada di bawah Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi di KPK. Lantas bagaimana cerita sebenarnya? Emas itu tidak digadaikannya semua, melainkan dari 1,9 kg yang dia colong. Hanya 1 kg saja yang digadaikan, sisanya ia simpan di rumah. Nah, karena ketahuan oleh pegawai KPK lain, ia telah nyolong emas 0,9 kg yang masih di tangannya tersebut segera ia kembalikan. Sedangkan yang digadaikan ia tebus dan dikembalikannya juga. Yang mana uang untuk menebus emas itu didapatkan dari menjual tanah warisan orang tuanya di Bali. Cadas. Hahaha. Sampai menjual tanah warisan segala. Nah, sekarang pelaku sudah diperiksa polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Langsung tahan aja Pak Polisi, karena yang namanya maling walaupun mengembalikan barang hasil curian tetap saja tidak menghilangkan tindak pidana yang dia lakukan tersebut. Jadi, bagi yang dulu nganggap KPK itu suci, begitulah kura-kura kondisi KPK saat ini. Sudah ternoda oleh najis. Kepres Soeharto dihantam Kepres Jokowi, keluarga cendana, centang prenang di TMII. Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tidak tanggung-tanggung sudah 44 tahun, Taman Mini Indonesia Indah dikuasai dan dikelola oleh pihak yang kapasitasnya bukan sebuah negara, hanya sebuah yayasan. Padahal jelas TMII adalah aset negara dengan total nilai diperkirakan 20 triliunan. Sehebat itukah Yayasan Harapan Kita bisa mengelola aset sebesar itu? Rasanya tidak ada kemampuan lah menguasai dan mengelola sedemikian, kecuali memang ada satu pengaruh dari pemerintahan terdahulu untuk mengkondisikannya sedemikian rupa. Penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan HK dimulai sejak dikeluarganya Kepres oleh Soeharto tahun 1977 yang berisi penguasaan dan pengelolaan Taman Mini dimaksud diktum pertama diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. Kenapa bisa diserahkan kepada yayasan? Ya jangan heran, yayasan itu kan dikelola oleh keluarga Cendana sendiri. Jadi sejatinya TMII bukan dikelola yayasan, tapi dikelola oleh keluarga Soeharto selama 44 tahun. Dilansir dari detik.com, hampir semua lini dalam yayasan itu dipegang oleh keluarga Soeharto. Pembina ada nama Bambang di sana. Ketua umum ada nama Tutut, ketua Sigit, ketua pengawas suami Tutut. Hahaha, 11-12 dengan Partai Demokrat. Entah apa alasannya pun tidak ada yang tahu kenapa ada keharusan TMII dikelola oleh yayasan dan yayasannya milik keluarga Soeharto sendiri. Semua diam selama ini, semua seperti takut atau pura-pura tutup mata. Semua sampai dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal itu aset negara loh. Kamu yang selama ini mendiamkan aset negara dikelola oleh orang yang kurang baik, sama saja dengan merampok hak negara dan rakyatnya atas aset yang seharusnya mereka kuasai dan kelola sendiri. Kamu yang diam dan pura-pura tidak tahu itu jahat. Untung saja Presiden cungkring yang satu ini nyalinya jauh lebih tebal daripadanya. Dia punya moral tinggi untuk meletakkan aset negara kembali kepada negara. Dia ingin tanah, air, dan udara dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran negara, bukan kemakmuran yayasan seperti kelompok tertentu semata. Kepres Soeharto pun kemudian dihantam oleh Kepres Jokowi sehingga TMII kembali ke penguasaan negara. Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977 dinyatakan berakhir. Demikian bunyi pasal 2 ayat 1 Kepres Jokowi. Kalau bunyi pasal satunya tentu sudah banyak yang tahulah. Intinya keluarga Soeharto dalam TMII sudah centang renang, harus segera angkat kaki, tidak bisa lagi berkuasa atas TMII karena sekarang TMII menjadi urusan Kemenseknek. Saya tidak bisa membayangkan perputaran ekonomi seperti apa yang terjadi selama 44 tahun atas aset sebesar 20 triliun. Tidak berani berhitung, takut makin sakit hati. Saya hanya sedang ingin melihat setelah yayasan ini seolah dilemparkan ke tempat sampah, aksi apa lagi yang akan terjadi oleh kelompok-kelompok yang merasa urusan dapurnya terusik lagi. Ini bukan kali pertama Jokowi memang tidak ada urat takutnya. Setelah mengembalikan PT Freeport ke negara, setelah mengobok-obok kelompok yang gendut karena blok Mahakam, setelah memporak-porandakan bisnis culas sekelompok orang di Petrol, kini TMII juga dikembalikan ke jalur benarnya. Jokowi memang tidak ada ampunnya kalau melihat ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Dia sama sekali tidak mau berhitung keuntungan sendiri. Baginya kepentingan rakyat adalah di atas segalanya. Padahal kalau dia mau agak lembut, pura-pura saja tidak tahu dengan kasus Freeport, Mahakam, Petrol, TMII, saya yakin dia akan nyaman. Dia tidak akan diteror dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak terbayangkan akan terjadi di negeri ini. Bahkan dia bisa dengan nyaman mendulang uang terima kasih dari kelompok yang berbisnis itu atas sikapnya yang diam dan pura-pura tidak tahu. Kenapa Jokowi tidak mau melakukan hal yang sama dilakukan oleh pemimpin terdahulu? Kenapa dia tidak ambil jalan aman saja? Yang penting negara kesannya nyaman, aman, tidak ada ormas stres yang selalu mengusik kenyamanan dan keamanan. Uang juga mengalir ke kantong karena Jokowi adalah kita, rakyat yang menantikan keadilan yang seadil-adilnya. Membangun negara untuk seluruh lapisan rakyatnya, bukan sekelompok elit semata. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.